Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ligarmi Sandiana dari SMP Negeri 1 Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk memenuhi tugas program pendidikan profesi guru BAT 2 tahun 2024 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Farhan, Luki, Ridan. Oke, tapi sudah ada keterangannya ya? Baik, sebelum dimulai pembelajaran, silahkan untuk KM supaya memimpin dulu berdoa ya, berdoa bersama-sama. Sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah siap belajar ya, tapi sebelumnya ini harus diperiksa dulu sudah rapih bajunya ya. Sudah siap, kita peruntukkan posisi kita, keadaan kita untuk siap belajar ya, siap menghadapi pembelajaran yang akan kita laksanakan di hari ini. Baik, untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar di bab 7, yaitu tentang iman kepada malaikat. Nanti kalau sudah disampaikan materi, kalau ada yang tidak mengerti, ada yang sulit dipahami, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Bertanya tentang apa saja bebas, tentang materi yang disampaikan, tentang penilaian, tentang tujuan pembelajaran dan lain-lain. Jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Oke, nanti setelah ini kalian semua untuk duduk berkelompok, nanti berkelompok dengan masing-masing kelompok. Sudah dibuatkan kelompoknya kan? Sudah. Oke, kalau sudah dibuatkan nanti akan diundi siapa saja atau siapa yang lebih terdahulu untuk berpresentasi ya, untuk melakukan presentasi hasil diskusinya. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita mulai pembahasan kita, yaitu kita memasuki materi bab 7 tentang iman kepada malaikat. Nah, sudah lihat di depan ya? Oke, iman kepada malaikat. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu malaikat? Tahu? Nah, kayak malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah gitu. Tapi ini sebelum maju ke sini, kalian sudah paham kan pembelajaran yang kemarin bab 6 ya? Pembelajaran bab 6 itu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Kita lihat di sini adalah tentang materi iman kepada malaikat. Di sini terdapat dua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, menyebutkan nama-nama, tugas dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat siapa? Malaikat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat dan menghubungkannya dengan perilaku sehari-hari. Baik, sebelumnya kita lihat di sini ada infografis dan ini yang akan menjadi pembahasan pada bab 7 ini. Yang pertama di sini infografis. Infografis mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Temanya berarti judul utamanya iman kepada malaikat. Bahasan yang pertama yaitu iman kepada malaikat sebagai fondasi
kepercayaan dalam Islam. Silahkan simak infografis ini. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik. Oke, menurut kalian apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Ada yang tahu? Iman kepada malaikat adalah percaya dengan yakin tentang adanya malaikat. Percaya dengan yakin sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Nah, itu yang disebut dengan iman kepada malaikat. Yang kedua, mengapa ini penting dalam kehidupan seorang muslim? Penting tidak iman kepada malaikat untuk seorang muslim? Penting. Kenapa penting? Karena iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Ada berapa rukun iman? Nah, yang satu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Berarti iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Baik, anak-anak sekalian, di sini ada pantun pemantik ya. Jadi sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, kita baca dulu pantun pemantik di sini sebagai pesan-pesan moral untuk kita semua ya. Barangkali ada yang mau mencoba membaca. Oke, Rangga silakan baca pantun pemantiknya, Rangga. Pada hari libur diajak main. Cakep. Diajak main berlari-lari. Cakep. Jangan suka menyalahkan orang lain. Cakep. Lebih baik introspeksi diri. Raja yang ini mau dibaca, silakan. Baik, silakan Raja baca pantun yang ketiga. Pagi cerah, udara sejuk. Oke, Bang, cakep. Angin berhembus menyegarakan. Cakep. Malaikat selalu mengawasi, mencatat amal kita dengan teliti. Oke. Baik, ya, itu tadi pantun pemantik yang sudah kalian bacakan. Baik, selanjutnya kita memasuki ke materi tentang iman kepada malaikat. Untuk materi yang lebih luasnya, yang lebih rincinya, ada sudah di-share di WA group ya. Nanti boleh dilihat di link YouTube yang sudah dibagikan. Tapi sebelumnya di sini ada pemaparan materi tentang iman kepada malaikat. Silahkan diperhatikan dulu ke depan semuanya ya. Oke. Pengertian iman kepada malaikat. Apa itu iman kepada malaikat? Siapa yang tahu? Yasika, mau dibaca silakan. Iman kepada malaikat itu apa? Percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluknya yang terbuat dari nur atau cahaya dan diberikan tugas untuk mengatur dalam semesta. Oke, betul? Betul, itu pengertian iman kepada malaikat. Jadi malaikat itu, iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluknya yang terbuat dari nur. Apa itu? Nur? Cahaya. Ya, gitu. Baik, keimanan kepada malaikat ini termasuk dalam rukun iman yang kedua. Berarti sangat penting. Oke, jadi malaikat itu tidak pernah merasa angkuh. Angkuh itu apa? Sombong. Dan tidak pernah merasa letih. Letih itu apa? Lemah atau capek. Jadi malaikat itu tidak pernah capek dan tidak pernah sombong. Selalu apa? Selalu taat beribadah kepada Allah. Baik, ini gambaran pemaparan materi tentang iman kepada malaikat. Untuk selanjutnya, silahkan kalian membentuk kelompok diskusi. Sudah dibentuk kelompoknya ya? Setelah dibentuk kelompok, silahkan kalian berkelompok, duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk bahan diskusinya dilihat dulu, dikaji dulu materi yang sudah disampaikan melalui link YouTube-nya. Oke, silahkan untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, yang ini kelompoknya kelompok mana? Silahkan untuk berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Sudah sesuai kelompok duduknya?
Sudah? Sudah. Oke. Kalau duduknya sudah sesuai kelompok, silahkan akan diundi ya, diundi untuk pengundian nomor urut kelompok. Tujuannya untuk apa? Nomor urut ini tujuannya untuk siapa yang lebih dulu mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Baik, kalau sudah, silahkan kalian bersama teman-teman untuk mendiskusikan ya, untuk mendalami materi yang sudah disampaikan melalui link YouTube. Dan setelah itu Anda semua untuk mengerjakan lembar diskusi kelompok. Nah, nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas, meneliti materi, silakan untuk berdiskusi bersama kelompok berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sudah ada materinya, silakan boleh dibuka di HP masing-masing ya. Untuk kelompok diskusi masing-masing mengerjakan lembar soal, lembar isian yang sudah dibagikan. Adapun bentuk soalnya seperti di sini. Yang pertama, nomor 1, seseorang merasa sulit memahami konsep iman kepada malaikat karena tidak dapat melihat mereka secara langsung. Bagaimana Anda dapat meyakini keberadaan malaikat meskipun tidak bisa melihat mereka? Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana iman kepada malaikat dapat membantu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Yang ini sudah? Nah, ini materinya ya. Nah, siap? Sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang diskusinya sudah selesai. Silahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Baik, hasil diskusinya. Silahkan, kelompok 2 akan dibacakan oleh Sinta. Silahkan Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari sebagai berikut. 1. Seseorang merasa sulit memahami konsep iman kepada malaikat karena tidak dapat melihat mereka secara langsung. Bagaimana Anda dapat meyakini keberadaan malaikat? Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dan memaparkannya dengan sangat lengkap, luar biasa. Baik, kepada kelompok yang lain kami berikan tanggapan. Barangkali ada yang akan memberikan tanggapan atau menanggapi hasil presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Baik, kelompok 3, siapa yang akan menanggapi? Nawa, boleh, silakan Nawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat ini memberikan pemahaman dalam tentang hubungan antara manusia, malaikat, dan kasih sayang Allah. Allah menciptakan malaikat untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Baik, akhirnya presentasi semua kelompok sudah dilalui ya, sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya
terkait materi iman kepada malaikat. Luar biasa ya, dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan baik ya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat, yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan, yaitu kita ketika mempresentasikan tidak boleh malu-malu, tidak boleh ragu-ragu untuk membaca hasil diskusi kita ya. Dan kemudian apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan kepada kelompok yang lain juga jangan malu untuk menanggapi. Kalau sekiranya ada yang tidak dipahami, jangan malu untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih ya. Semoga kedepannya kita akan bisa menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, oke. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa lembar kerja peserta didik, lembar kerja penilaian masing-masing yang harus diisi berdasarkan materi yang sudah dipelajari tadi ya. Silakan di sini Anda sudah akan mengisi soal berbentuk pilihan ganda berdasarkan materi yang tadi dipelajari. Sudah? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan sekarang ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai kita ambil sekarang ya, kita kumpulkan dan nanti kita nilai dan nanti kita nilainya ya. Baik, anak-anakku sekalian, sudah tiba saatnya kita di penghujung pembelajaran pada kesempatan hari ini. Apa yang kita sudah pelajari tadi mengenai materi iman kepada malaikat, mari kita refleksikan bersama-sama. Sini. Jadi kalau nanti saya tanya ya atau tidak, kalau jawabannya ya, kalian jawab ya, boleh begini atau boleh begini ya. Kalau tidak begini atau begini. Kira-kira mau yang mana? Nah, ya begini atau begini aja ya. Ya, kalau tidak berarti begini. Baik, mari kita sama-sama. Baik, anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk materi hari ini yang sudah dipelajari tadi, jangan lupa kalian semua untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam materi ya, seperti pengertian iman kepada malaikat. Apa itu pengertian iman kepada malaikat? Kemudian nama-nama malaikat yang wajib diketahui ada berapa? Ada 10. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Israfil dan seterusnya. Kemudian tugas-tugas malaikat, dan kemudian apalagi sifat-sifat malaikat. Malaikat itu sifatnya selalu taat. Kemudian hikmah mempelajari iman kepada malaikat dan contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa poin-poin itu kalian semua catat ya. Itu adalah merupakan bahan yang terpenting dalam materi yang disajikan pada kesempatan kali ini. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi bab 8, yaitu tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun. Baik, sebelum ditutup silakan kepada salah satu perwakilan siswa untuk memimpin doa bersama-sama. Setelah melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.